perkembangan terakhir, Pak Rudiana, ayah dari Eki, telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. 2. Penyidik Polda Jabar mengatakan kasus Peggy akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan nanti akan divonis oleh pengadilan. Artinya kasus ini akan berakhir begitu saja nanti dengan vonis terhadap Peggy. Apakah Peggy dinyatakan bersalah atau tidak, tetap tidak akan membongkar misteri siapa sebenarnya dalang pembunuhan terhadap Vina ini. Karena sudah pasti ada yang salah. Perkara tahun 2016 jelas-jelas BAP-nya, putusan pengadilan, bertentangan dengan BAP yang sekarang 2024. Kalau presiden mau bisa semuanya. Kalau presiden mau bisa. Apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu. Clear. Semua aparat di bawahnya. Semua aparat kalau di bawahnya enggak, kamu pasti. seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Nah, itulah sebabnya saya berharap pemerintahan baru bisa melakukan ini. Kecuali kalau ya sudahlah, hancur-hancuran aja nunggu sanksi otonom tadi, sanksi sosial, kehancuran moral gitu. Apa punya pengalaman nggak digertak oleh jenderal bintang berapa begitu atau apa dalam menghadapi sebuah masalah? Pernah kan dulu waktu saya ketua MK itu, tapi saya lawan juga. Ajudan saya 12 orang ditarik sebagai ketua MK. Kasus cicak buaya itu. Cicak buaya itu. Mundur tiba-tiba ajudan. Saya bilang saya mau nyewa bodyguard. Saya lapor ke Pak SBY, Pak, ini ajudan saya tarik karena ini. Nggak boleh itu terjadi, kata Pak SBY. Terus, nggak apa-apa, saya mau nyewa ajudan. Saya menyewa bodyguard, pengawal swasta. Saya nggak punya ajudan, coba, hari itu. Saya lapor Pak SBY, Pak, nggak boleh terjadi itu Pak Mahfud. Pak Mahfud itu rank 1. Kemudian Kapolda, saya masih ingat namanya, bisa berbahasa Madura, Kapolda Metro Jaya waktu itu Wahyono namanya. Dia datang ke kantor saya, Pak, kami minta maaf anak-anak ini yang nakal, Pak. Kapolda Metro? Iya. Kami mewakili Polri, kami minta maaf. Anak-anak kami nakal. Bapak sekarang minta ajudan yang jenis apa? Kami langsung kirim, gitu. Bagian dari teror terhadap Bapak? Bagian dari teror. Bagian dari teror. Karena, Mas, di institusi yang sekotor apapun, itu ada orang baiknya. Maka ketika saya terjadi itu, ada orang Polri, orang petinggi juga. Datang ke saya, Bapak dikerjain. Saya tahu ini Bapak akan gini. Lawan Pak, katanya. Petinggi Polri? Iya, petinggi Polri. Kenal baik dengan saya. Sampai sekarang udah pensiun dah. Memberitahu dia. Yang ramai belakangan ini, di media sosial terutama Pak, soal pembunuhan Vina. Yang berlangsung 2016 dan sekarang setelah ada film muncul lagi. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Ini bagian dari penyimpangan. Saya tidak tahu persis kasus Vina itu, tapi konstruksi kasusnya kayak begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lalu yang dulu lari itu kemana orang gitu? Itu kan resmi diumumkan buron, 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Kenapa? Dulu dia hadirkan 8 karena katanya yang 3 sudah lari, 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang. Baru muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan
sekedar apa kambing hitam, Iya. ya kan? Lalu yang kedua, yang dua orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika Sebegitu profesional harusnya sudah tiba-tiba ditulis alasannya gitu. salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal jahat. Begitulah carut marut tentang hukum di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sangat sependapat dengan pernyataan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini, yang mengatakan bahwa kalau saya adalah seorang presiden, pasti kasus ini dalam waktu 7 hari akan selesai. Sekali lagi, kalau saya adalah seorang presiden, pasti kasus pembunuhan Vina ini dalam 7 hari akan selesai. Artinya bahwa ada pengambilan keputusan yang benar-benar harus tegas yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Artinya bahwa kenapa harus Bapak Presiden Joko Widodo yang mengambil keputusan ini? Karena dia adalah orang penting. Dia yang punya kuasa. Dia yang punya wewenang. Jikalau memang benar bahwa Bapak Presiden Joko Widodo mau menyelesaikan persoalan kasus pembunuhan Vina ini. Cerita-cerita seperti ini artinya ada kecurigaan besar bahwa kasus pembunuhan Vina ini bukan murni dari geng motor itu sendiri. Pasti ada oknum-oknum pejabat yang ada di belakangnya. Pasti ada jenderal-jenderal berbintang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Cerita-cerita ini juga sekaligus mengkonfirmasikan kepada kita semua bahwa kasus pembunuhan Vina memang ada hubungannya dengan bisnis narkoboy itu. Sehingga kita rakyat Indonesia seolah-olah dipertontonkan sandiwara, dramatisasi, rekayasa, manipulasi data, kebohongan, mafia, dan lain sebagainya yang diperankan oleh oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina ini. Pertanyaannya, masih percayakah kita pada lembaga kepolisian jikalau profesionalitas mereka dalam menyelesaikan sebuah kasus seperti ini? Apakah kita masih menaruh rasa respect kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia ini? Lalu, apakah Bapak Kapolri hanya mau menjadi penonton ketika melihat kualitas kinerja dari oknum-oknum kepolisian di Cirebon yang menangani kasus pembunuhan Vina ini seperti ini? Sampai kapan kasus ini akan selesai? 8 tahun
waktu yang cukup lama. 8 tahun pula. Kalian itu masih menikmati gaji, masih menikmati upah yang dibayar dari uang rakyat. Sekejam inikah oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus ini hingga pada akhirnya marwah dari lembaga kepolisian Republik Indonesia itu tercoreng? Hanya manusia-manusia yang kelakuannya menurut saya sangat biadab ini. Ketika kita melihat ada berbagai macam kecaman, ada berbagai macam kritikan pedas, ungkapan kekecewaan dari masyarakat Indonesia kepada lembaga kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina ini, rasa-rasanya seorang Presiden Joko Widodo, seorang Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo mestinya harus mengambil sebuah keputusan yang tegas. Jikalau Bapak berdua menginginkan agar marwah kepolisian Republik Indonesia ini masih terjaga, rasa kepercayaan masyarakat Indonesia kepada institut kepolisian Republik Indonesia ini masih bisa diberikan dan ada harapan. Tetapi kalau begini caranya, saya hanya takut saja akan ada pembangkangan dari masyarakat Indonesia kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia, di mana rasa kepercayaan itu tidak ada. Itu yang saya khawatirkan. Sehingga kritikan-kritikan dari kami yang rakyat jelata ini sebenarnya bentuk ungkapan rasa cinta kami kepada lembaga kepolisian. Kami menginginkan bahwa lembaga ini benar-benar marwahnya harus dijaga. Yang adalah lembaga penegakan hukum, yang harus mengedepankan asas keadilan, kebenaran, kejujuran, profesionalitas, menjaga integritas dan lain sebagainya. Kami mengkritik karena kami sebenarnya sayang dengan lembaga ini. Tetapi ketika sandiwara-sandiwara yang kalian pertontonkan kepada kami rakyat Indonesia dalam kasus pembunuhan Vina ini membuat rasa respek kami pun hilang. Mari kita lanjutkan lagi. Bongkar-bongkar yuk. Ini si Rudiana ini udah mulai buka suara nih, ya kan? Tentang di belakangnya dia yang selama ini tapi nyampe nggak ke pimpinannya Rudiana nih? Rudiana kan udah diselidikin, sudah mengaku, ya kan, bahwa kejadian kasus Vina ini sudah direncanakan penangkapannya, ya. Sudah disetting sebegitu rupanya. Bahwa pelakunya ini. Masalahnya tukar kepala. Siapa pelaku sebenarnya? Rudiana sudah buka suara. Tapi nyampe nggak ke pimpinannya itu. Kalau memang nyampe, otomatis banyak bintang-bintang berjatuhan. Ini telek ya, sudah kita diterima oleh orang yang menyalahgunakan jabatannya secara keji, kejam, dan luar biasa. Penyiksaan terhadap anak bangsa Indonesia oleh oknum penyidik sebelumnya. Yang memeriksa ini sekaligus bapaknya korban. Kalau dia bapaknya korban, dia harus komentar tuh. Dan semacam. Hari ini kita sudah laporkan dan sudah diterima oleh Propam. Katanya itu Rudiana, ayahnya almarhum Eki, dipanggil Propam Mabes Polri. Alah, mana buktinya? Aku orang Kecamatan Kapetakan, tempat di mana itu Rudiana bekerja sebagai Kapolsek di Kecamatan Kapetakan. Buktinya dia masih ada tuh, masih ngantor. Jika memang dipanggil oleh Propam, terus kelanjutan beritanya seperti apa? Sudahlah. Kita masyarakat jangan terus-terusan dibodohin oleh kalian. Ya memang benar, kasus ini akan selesai jika memang ingin diselesaikan. Nyatanya,
sengaja diperlambat mungkin untuk menutupi kasus-kasus besar lainnya seperti 300T. Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Gini, mohon maaf ya lama bisa ngampur bukan saya terima wawancara karena memang sebentar saya pengen tenang dulu. Ya, Siap. tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang saya belum stabil deh. Siap. Mohon maaf Kami kalau bisa. paham. Ya, nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi hubungi Pak Rudiana tapi centang, Pak. Ketika Mabes Polri merilis pernyataan bahwa telah memeriksa Ibtu Rudiana dalam kasus Pina Eki Cirebon dan menyatakan bahwa tidak ada yang dilanggar oleh Ibtu Rudiana, saya selaku masyarakat merasa sangat kecewa karena semakin jelas bahwa masyarakat biasa itu melihat adanya kejanggalan dan kesalahan SOP dalam penanganan kasus Pina Eki ini. Kejanggalannya banyak sekali dan masyarakat bisa melihatnya. Sungguh kasihan sekali mereka yang telah dikurung, jadi terdakwa, jadi terpidana. Indikasi mereka sebuah rekayasa kasus sangatlah besar sekali dan masyarakat tahu semua itu. Apalagi sekarang Peggy Setiawan yang tetap saja ditahan dan dipertahankan sebagai tersangka oleh Polda Jabar, semakin rakyat melihat ketidakadilan ini. Ada apa dengan institusi ini yang ingin mempertahankan orang-orang yang akan menghancurkan reputasi dari institusi ini? Sedangkan ingat, seorang Sambo saja itu bisa diungkap, apalagi hanya seorang Ibtu Rudiana. Jadi alangkah sayangnya institusi yang sangat disayangi oleh masyarakat ini menjadi tercoreng, kepercayaan masyarakat terhadapnya menjadi sangat hilang. Apakah ini seperti gunung es yang banyak kasus-kasus lainnya yang tidak terlihat atau tidak terblok up ke permukaan? Semoga saja kita sebagai rakyat kecil ini mendapat keadilan, dan semoga saja Peggy Setiawan mendapatkan keadilan dan 8 tersangka terpidana lainnya mendapat keadilan. Kemudian juga Vina dan Eki mendapat keadilan seadil-adilnya. Oci? Pro kontra mengenai Peggy, guys. Nah, kita bahas yuk. Nah, saya sih sebenarnya menurut kacamata saya aja sebagai psikolog forensik nih, guys. Saya kan juga pernah nih beberapa kali ikut dalam sebagai saksi ahli atau pembicara mengenai hal tersebut lah gitu ya. Yang lebih parah dari ini pun juga saya pernah tuh menanganinnya. Jadi gini, guys, banyak sekali pro kontra yang terjadi sekarang ini. Ada yang memihak dan ada yang mempercayai bahwa Peggy itu adalah Egy ya, yang si pelaku tersebut gitu. Ada juga yang bukan, dia begini dilihat dari perbedaan fisik dan sebagainya aja sudah kelihatan dia itu bukan seorang yang pelakunya itu gitu loh, guys ya. Nah, kalian kan juga cukup pandai ya dalam menilai ya. Netizen itu udah luar biasa sekali sekarang ini. Cerdas dan banyak sekali bukti-bukti yang dikeluarkan oleh para netizen tersebut untuk menggiring ke arah yang lebih baik sebenarnya gitu ya. Maunya kan seperti itu. Nah, kita para netizen juga harusnya jangan sampai praduga tak bersalah ya. Jadi nanti kalian sendiri yang membuat asumsi negatif dari si kepolisian itu nanti malah jadi rancu dan bias gitu, guys. Jadi tolong hati-hati dan kerjasama yang baik aja. Kalau bisa berikan segala sesuatu yang realistis aja gitu loh, guys ya. Saya pun juga seperti itu karena saya tidak memegang langsung kasusnya, jadi saya hanya menilai dan menduga saja, guys, dari kacamata saya gitu loh. Sesuatu yang tidak dioperasi, anting lah ya, ini nih tindikan gitu, tindikan koin yang lubangnya lebar dan sebagainya, itu sulit loh. Walaupun dalam 8 tahun dia tidak akan rapat lagi, guys. Saya pun juga pernah punya gitu dan sampai sekarang masih ada gitu loh. Nah, jadi guys, itu anting ya, bukan koin gitu loh ya. Ini kan lubangnya lubang koin gitu, yang dimasukkan kan ke koin gitu, lubangnya segede gini gitu, kayaknya
sulit gitu kalau untuk merapat lagi, dan ada banyak tato segala macem dan harus pandai dan harus cermat ya, terutama polisi nih kalau mau nangkep orang atau apa, lihat dulu ciri-ciri fisik. Memang 8 tahun itu fisik itu pasti akan berubah gitu loh, namun secara signifikan perubahan-perubahan yang tadi saya sebutkan tadi belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya, kecuali melalui jalur operasi gitu. Dan kalau tato pun juga saya rasa kalau dibersihkan dengan laser pun juga dia pasti akan berbekas seumur hidupnya, nggak mungkin mulus gitu loh, benar nggak sih? Nah sekarang orang-orang yang ini nih pekerja tato nih, apakah benar apa yang saya sampaikan gitu kan? Tidak mungkin mulus semulus ini gitu kan, enggak kan gitu, pasti akan ada bekasnya walaupun hilang gambarnya gitu ya. Dan melalui jalur operasi dan sebagainya kemungkinan untuk hilang iya gitu, tapi pasti ada indikasi-indikasi yang sangat signifikan lah gitu bahwa oh hal ini pernah melakukan operasi dan sebagainya. Tapi ngelihat dari latar belakang ekonominya kan nggak mungkin gitu loh, apalagi seorang yang mohon maaf pekerja kuli gitu atau pekerja bangunan, apakah punya spend money untuk operasi? Kan enggak gitu loh. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season kedua. Dalam cuplikan video di season kedua ini, saya ingin menanggapi satu hal bahwa mari kita sebagai netizen Indonesia, kita cukup menikmati, menyaksikan sandiwara yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Tentang kebohongan, tentang kemunafikan, tentang rekayasa, tentang manipulasi data dan lain sebagainya, kita saksikan saja. Yang saya khawatirkan bahwa masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat pembangkang. Adanya pembangkangan terhadap lembaga kepolisian Republik Indonesia ini. Itu yang saya khawatirkan. Karena jujur, kalau kita perhatikan komentar dari netizen yang berseliweran di media sosial itu sangat pedas. Telah mencoreng wajah dari lembaga kepolisian Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Kita sebagai rakyat jelata mengharapkan yang namanya keadilan, yang namanya kebenaran dalam kasus hukum apapun harus benar-benar adil, harus benar-benar benar. Tapi tampaknya hal itu sulit untuk dilakukan. Hal itu sulit untuk dirasakan oleh kita-kita yang rakyat jelata. Sangat susah jikalau kebenaran, jikalau keadilan, jikalau penegakan hukum itu sudah bisa dibeli dengan uang, sudah bisa diukur dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Padahal negara kita ini adalah negara hukum. Sekali lagi, negara kita ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini mengajarkan kita banyak hal. Membuka mata hati kita, membuka wawasan kita, membuka kesadaran kita terhadap lembaga kepolisian Republik Indonesia. Yang mungkin selama ini kita berpikir bahwa polisi itu adalah orang-orang yang taat pada hukum. Polisi itu adalah orang-orang yang bisa dijadikan sebagai pelindung untuk masyarakat Indonesia, sebagai pengayom untuk masyarakat Indonesia. Tapi nyatanya hari ini kita dipertontonkan dengan berbagai macam sandiwara, dengan berbagai macam persoalan yang melibatkan oknum-oknum kepolisian itu.
Mereka bukannya untuk menegakkan hukum, tetapi mereka malah merusak hukum, mengkhianati hukum dengan berbagai macam peristiwa, dengan berbagai macam cerita yang di era digital ini dengan secepat kilat kita memperolehnya. Banyak kasus yang melibatkan oknum-oknum kepolisian itu. Inilah poin positif yang bisa kita petik dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Walaupun mereka memenjarakan orang yang mungkin pada dasarnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak bersalah. Banyak korban yang menjadi tersangka. Mungkin pada dasarnya kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian, penelusuran-penelusuran yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, membuat saya semakin yakin dan percaya bahwa mereka-mereka yang saat ini mendekap di balik jeruji besi itu adalah orang-orang yang tidak bersalah. Adanya intimidasi, adanya kriminalisasi dan lain sebagainya yang membuat kita jadinya tahu ternyata kejamnya lembaga kepolisian itu seperti ini. Semoga saja kedepannya ada hal-hal baik, ada perubahan-perubahan besar terhadap lembaga kepolisian ini. Adanya usaha, adanya keputusan ataupun adanya kebijakan agar marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia ini bisa dipupuhkan kembali. Tidak seperti hari ini. Kita melihat ada berbagai macam ungkapan kekecewaan kepada lembaga tersebut. Mari kita lanjutkan lagi. Kasus Vina itu nggak bisa selesai dengan gampang. Apalagi mau korek-korek hasil putusan pengadilan. Itu sama dengan mau robohin Monas. Mau ngerobohin Monas. Putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dengan proses pengujian. Ya, perkara di persidangan. Ya. Ada saksi, ada alat bukti yang diajukan di meja persidangan. Lalu diputus inkrah. Ya, ada yang dipenjara 8 tahun, ada yang penjara seumur hidup dan lain-lain. Itu nggak bisa dikorek sembarangan, apalagi hanya dengan PK yang novumnya asal-asalan. Nggak bisa, sangat sulit. Jadi tidak ada lagi dalil-dalil hukum yang bisa membantah putusan pengadilan walaupun setingkat PK. Tapi kalau PK ingin diajukan harus berdampingan dengan pihak kepolisian. Ya, saran saya. Jadi pihak kepolisian diajak untuk mengajukan PK. Emang mau pihak kepolisian menjelekan institusinya sendiri? Kan pasti nggak mau. PK hanya diajukan oleh pengacara walaupun setingkat Otto Hasibuan ataupun Hotman Paris, apalagi ya, nggak bakal bisa. Ya, karena PK itu harus ada novum yang benar-benar luar biasa karena menyangkut harga diri pengadilan loh. Kalau PK ini sampai diloloskan oleh hakim, pengadilan itu marwahnya jatuh. Pihak kepolisian jatuh, kejaksaan jatuh, karena sudah memutuskan hal yang salah. Saya selalu bilang hukum itu adalah abstrak, ya, hukum itu adalah ilmu yang nggak pasti, tapi diwajibkan untuk memastikan hal yang nggak pasti. Makanya ketika ada orang yang bersalah di hadapan hukum, itu karena kesalahan pembelaan, bukan karena dia benar-benar salah. Gitu. Jadi saya selalu bilang gitu, ya. Jadi perkara Vina ini pihak kepolisian nggak bisa disalahin. Ya, pihak kejaksaan gak bisa disalahin, apapun gak bisa disalahin karena udah ada putusan yang inkrah. Capek, percuma koar-koar yang ada jadi panggung terbuka bagi orang-orang yang mau cari nama. Kasihan korban yang udah meninggal. Ya, di desa itu aja. Terima kasih. Pak Haryanto, Pak Yusuf, kenapa saya bilang ini segera dalam darurat? Bayangkan orang yang telah selesai menjalani hukumannya. Enggak, apanya yang harus segera? Saka tatal, dia setelah selesai menjalani hukumannya. Ya, apanya yang tetapi dia sekarang masih bertarung untuk melakukan PK, bahwa apa yang dituduhkan kepada Saka tatal itu tidak benar untuk melakukan PK. Ini serius menurut saya, Mas Haryanto.
Saudara bisa bantah silakan. Tetapi membuktikan orang yang kecil ini no access to justice. Dia tidak punya akses. Disiksa dulu, dia dianiaya. Karena seorang yang meninggal ayahnya seorang kasat narkoba. Yang kemudian dari awal melakukan penyelidikan. Baru hasilnya diberikan kepada reskrim. Inilah hasilnya. Oke, Pak. Makanya kenapa saya bilang. Kenapa ini penting segera hentikan dulu soal Peggy ini. Karena ada keselamatan orang seperti ini kemudian terancam kembali. Pak Saur jangan terlalu teriak-teriak kayak gini, keadilan nggak bisa ditegakkan. Negara kita negara hukum. Saka sudah terhukum, sudah menjalani hukuman. Kalau dia masih kurang terima, bisa ngajukan PK. Iya, justru itu saya bilang bukan teriak-teriak. Saya meneriakkan rasa ketidakadilan. Dengarkan dulu jawaban saya. Teriak Mas Arianto. Saya melalui pengacaranya. Bang Saur, kita kasih kesempatan Pak Arianto. Jangan hanya keras itu bisa motongin omongan saya. Loh, makanya saya bilang. Bang Saur. Silakan. Anda tidak boleh melarang suara kencang saya. Silakan suara. Bang Saur, kita dengarkan Pak Arianto. Jangan saya meminta saya. Sebentar, Pak Arianto. Negara ini negara hukum. Iya. Sudah ada putusan, sudah inkrah. Kalau tidak terima, ya pakai PK. Silakan, tidak ada yang melarang. Iya, itu yang saya bilang. Apa terus yang harus saya jawab? Itu yang saya bilang. Ini sekarang dia sedang berjuang. Saya teriak ini Pak Arianto bukan teriak kepada Bapak, menghina Bapak. Iya, terus tapi ada rasa ketidakadilan yang sedang diperjuangkan oleh terpidana. Bang Saur, kita sudah mendapatkan message dari Bang. Guys, ibunya Peggy Setiawan guys memberikan kutukan terhadap aparat yang sudah menahan anaknya guys. Kutukannya ini sungguh mengerikan guys. Dia mengatakan guys sampai 7 turunan guys. Kalian pengen tahu kan isinya? Nih seperti ini ya guys. Jika anakku Peggy bersalah, aku ikhlas hukum anakku yang setimpal. Namun jika anakku tidak bersalah tapi dia tetap dihukum dan hanya dijadikan tumbal, maka aku bersumpah di hadapan kitab suci ini dan air mata ini, aparat yang menangkap dan menahan anak saya akan kukutuk hingga 7 turunan, menderita sehina-hinanya selama hidup di dunia, karena kami sudah terzolimi guys. Gimana guys, apa jadinya kalau seorang ibu sudah mengutuk seperti ini? Coba kalian komen ya guys. Bahkan mohon maaf itu diiming-imingi sejumlah uang. Pertanyaannya adalah, orang tua pelaku ini siapa? Punya jabatan apa? Punya pekerjaan apa? Dan seberapa kaya sih orang tua pelaku ini? Hingga mampu disimpulkan, mengintimidasi, dan memberikan sejumlah nominal kepada para saksi. Para pelaku saja pekerjaannya mohon maaf kuli bangunan. Orang tua pelaku saja pekerjaannya pun sama kuli bangunan. Bahkan istri ataupun ibu dari para pelaku mungkin mayoritas ibu rumah tangga. Maka pertanyaannya, seberapa punya power sih orang tua dari pelaku? Seberapa banyak harta yang mereka miliki? Jabatan tinggi apa yang mereka emban? Yang disampaikan sangat bertolak belakang dengan background para pelaku maupun orang tua pelaku. Itu faktanya. Pendapatan para pelaku ataupun orang tua pelaku saja tidak jelas. Pekerjaan pelaku maupun pekerjaan orang tua mereka sama-sama tidak jelas. Mengapa tidak jelas? Mohon maaf, namanya kuli bangunan, mereka akan memiliki pekerjaan pendapatan saat mengerjakan sebuah proyek. Di saat mereka tidak memiliki proyek, mungkin hanya tidur siang ngopi-ngopi sambil merokok, lalu hangout dengan teman-temannya sambil gitar-gitaran. Bagaimana caranya mereka mengintimidasi seseorang bila power saja mereka tidak memilikinya? Bagaimana mereka mengiming-imingi sejumlah nominal untuk pihak-pihak tertentu bila pendapatan mereka saja serba tidak jelas? Bagaimana mereka mengarahkan saksi-saksi untuk bersaksi sesuai keinginan mereka bila jabatan dan power saja mereka tidak memilikinya sama sekali? Seseorang yang memiliki jabatan, yang memiliki power, yang memiliki harta layaknya koruptor yang mampu melakukan intimidasi dan penawaran nominal. Tidak mungkin hal tersebut dilakukan oleh seseorang yang berprofesi mohon maaf kuli bangunan. Itu sangat-sangat tidak masuk akal.
Apakah kelas mohon maaf kuli bangunan di atas koruptor? Rasanya tidak. Hanya orang miskinlah yang selalu diintimidasi, ditawari nominal, bahkan diinjak layaknya kotoran. Jangan karena mereka, mohon maaf, masyarakat miskin seolah-olah pantas diperlakukan layaknya kotoran. Jangan karena mereka masyarakat miskin seolah-olah mereka pantas dinilai dan dihakimi sesuka hati. Ya, perkara ini seolah-olah mohon maaf masyarakat miskin hanya dijadikan objek untuk disalahkan karena dianggap pantas untuk disalahkan untuk menutupi sebuah peristiwa dalam sebuah perkara yang jelas-jelas perkara tersebut sejak awal sudah tersesat. Salah benar tidak memandang si miskin ataupun si kaya. Hukumlah siapapun bila memang mereka salah. Bebaskan mereka bila memang mereka tidak bersalah. Menjadi sebuah ironi di saat seseorang yang tidak melakukan kesalahan tersebut harus tetap dipersalahkan. Itulah titik persoalan yang harus dibenahi. Hal tersebut harus segera dibenahi karena bila hal tersebut tidak dibenahi, tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menjadi sebuah hal yang berulang-ulang terjadi. Lagi-lagi si miskin harus dipersalahkan. Ya. Hal tersebut seolah-olah menjadi anomali yang menjadi sebuah pengulangan. Karena hal tersebut tidak kali ini saja terjadi. Kerap kali terjadi. Seolah-olah menjadi hal biasa, si miskin harus disalahkan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan proses hukum yang sedang ditangani oleh oknum-oknum kepolisian di Cirebon ini bisa menyadarkan kita semua bahwa ternyata bobroknya hukum di bangsa kita ini sudah sangat luar biasa. Dan itu dilakukan oleh oknum-oknum yang pada akhirnya telah mencoreng, telah merusak marwah dari institut kepolisian itu sendiri. Komentar-komentar pedas dari netizen mau menunjukkan kepada kita semua bahwa ada rasa ketidakpercayaan kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia ini. Dan ini sangat berbahaya ketika rasa kepercayaan itu tidak lagi tumbuh di hati masyarakat Indonesia kepada lembaga kepolisian. Entah siapa yang salah di sini. Kembali lagi saya katakan bahwa pernyataan dari Bapak Mahfud MD tadi saya sangat setuju. Bapak Presiden Joko Widodo harus mengambil sebuah keputusan yang benar-benar tegas dalam kasus pembunuhan Vina ini. Tidak bisa menjadi seorang penonton. Karena komentar-komentar dari netizen Indonesia terhadap kasus ini sudah menunjukkan rasa tidak respect lagi kepada oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus ini. Bahwa proses penegakan hukum itu sudah tidak benar, sudah tidak adil, sudah tidak betul, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan manipulasi data dan lain sebagainya, yang membuat rakyat harus mengecam keras, yang membuat banyak netizen yang bersuara tentang rasa ketidakadilan yang dialami oleh keluarga almarhum Vina maupun para korban yang saat ini sedang mendekap di penjara. Semoga saja ada titik terangnya dan Presiden Joko Widodo mau mendengarkan
pekikan suara dari rakyat Indonesia ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.